Assalamualaikum jamaah. Seorang penghafal Quran mendapatkan tempat mulia di dalam Islam. Atas dasar itulah, Yayasan Darul Rizki Pratama menyelenggarakan sebuah audisi untuk memilih hafiz dan hafizah terbaik dari seluruh Indonesia. Dari 400 peserta, terpilihlah 40 pemenang yang berhak mendapatkan hadiah umroh. Dan salah seorang penerima hadiah tersebut adalah Abdul Hamid yang berasal dari Rengas Dengklok, Kerawang. Hari-hari beliau berprofesi sebagai pengajar di sebuah pesantren dan sangat bersyukur bisa mendapatkan hadiah umroh tersebut. Kalau lihat dari kacamata syariatnya gitu, di luar kemampuan gitu ya, kayaknya jauh gitu karena kita ya tahu kan kita guru ngaji itu berapa gitu gajinya, terus ya karena kita ini lillahi ta'ala berjuang di jalan Allah gitu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum, hai orang-orang beriman, tolonglah agama Allah maka Allah akan tolong engkau gitu. Pertama kali yang saya kasih tahu ketika saya dapat SMS lulus itu istri saya. Ketika itu beliau dikasih tahu sudah sholat, kira-kira sholat subuh itu, beliau langsung sujud syukur, nangis gitu ya. Lalu saya informasikan ke orang tua, ibu, alhamdulillah ibu langsung nangis sangat sejadi-jadinya, masya Allah. Yaitu sampai tidak berpikir, oh ya Allah, anak saya ini sama sekali tidak diwaris dunia, tidak dikasih harta, hanya dikasih ilmu, tapi dia bisa gitu ya. Alhamdulillah, sangat bahagia sekali ibu itu. Gambar, saya tidak bisa gambarkan dengan kata-kata, masya Allah. Langsung sujud syukur. Setelah mendapatkan pembekalan, tiba saatnya para penghafal Quran ini bertolak menuju tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka. Sebelum melaksanakan umroh, para jamaah ini berkesempatan mengunjungi banyak tempat bersejarah di kota Madinah. Wal mulka la syarika lak. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu, tiadalah sekutu untukmu. Salah satunya adalah ke makam Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Kami meraba tanpa cahaya. Cerita yang sangat menarik ketika pada berdesak-desakan ingin masuk ke Raudhah ya. Ya sampai-sampai ya gitulah. Ada yang ketika sholat ada yang keinjak-injak ya. Tapi saya nggak jadi masalah ya. Itu adalah perjuangan. Tapi alhamdulillah saya yakin dengan barokah. Saya dimudahkan sekali masuk ke Raudhah itu. Ketika orang berdesak sama sekali tidak bisa masuk untuk sholat 2 rakaat di situ, saya alhamdulillah bisa masuk ke sana dan bisa sholat pas di bawah mimbar Rasulullah. Labaik Allahumma labaik. Setiap muslim pasti menginginkan berada di tempat mulia ini, Masjidil Haram, di mana tempat Ka'bah, kiblat umat muslim sedunia. Dijanjikan pahala berlipat jika kita beribadah di tempat ini. Dan di sini pula rangkaian ibadah umroh dilakukan. Mentari rembulan tunduk taat padamu. Perasaannya sangat bahagia, takjub ya. Ya Allah, inikah rumah Baitullah yang seluruh umat manusia menghadapnya ketika sholat. Ya, tidak akan sah sholat kalau tidak menghadap kepada kiblat ini, kepada Ka'bah ini. Inikah ya Allah yang disebut rumahmu ini, yang rumah yang tidak ada bandingnya, yang termulia di muka bumi ini, yaitu Ka'bah. Dan saya sangat terharu sekali, ya Allah,
Saya ini orang fakir ya Allah. Saya tidak punya apa-apa ya Allah. Saya tidak punya tabungan. Saya tidak punya gaji besar. Saya hanya seorang pengajar Al-Quran. Saya hanya sehari-hari disibukkan dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Tapi ya Allah, biarpun saya fakir, saya tidak punya tabungan sepeser pun ya Allah. Dengan berkahnya ya Allah. Dengan berkahnya Al-Quran ya Allah. Saya bisa menginjakkan ke tanah haram ini, ke tanah suci yang mulia ini. Yang jaraknya bermil-mil, berpuluh-puluh ribu kilo. Hiduplah dengan Al-Quran. Cintailah Al-Quran dengan sepenuhnya. Insya Allah engkau akan dicintai oleh Al-Quran. Dan engkau akan dihidupkan, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pengalaman berharga ini memacu banyak muslim lainnya untuk semakin cinta pada Al-Quran. Agungkan dan tak pernah berhenti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله. Masya Allah, tepuk tangan dulu ibu-ibu. Iya, luar Masya Allah, biasa. kalau saya ngeliat liputan kayak gini tuh benar-benar merinding dari ujung rambut sampai ujung kaki semua saya. Jadi, bergetar hati rasanya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Masya Allah. Ini bahagian dari mengajarkan, mengamalkan dan sebagainya. Ini luar biasa kemuliaan dari sosok orang-orang yang mempelajari Quran, Betul. mengajarkan Quran. Betul. Saya haru banget ya, beliau itu kan mengatakan saya fakir ya Allah. Gitu Betul. kan. Yang saya punya itu cuman Quran gitu. Jadi kalau Rasulullah Bu, kalau ngelihat di antara kita ini yang paling baik, yang Rasul utamakan, dijadikan panglima lebih dulu, dikuburkan lebih dulu siapa? Para penghafal Quran. Para penghafal Quran adalah Allah, keluarganya Allah dan orang-orang pilihan. Jadi terima kasih pada Bapak Abdul Hamid tadi yang sudah menegur saya untuk hidup bersama Quran. Tadi Masya gitu. Allah, luar biasa. Ustaz Syamil mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Ya justru saya kurang setuju ya waktu beliau bilang saya tidak punya apa-apa padahal beliau katakan saya punya Masya Al-Quran. Allah, Masya Saya ingat Allah. pesan ayah saya berkata begini, Pak saya ini kan mau jadi dokter gitu. Saya mau jadi dokter, saya berprestasi di sekolah ngapain saya harus berhenti sekolah dan harus hafal Quran. Gitu loh kata ayah saya begini, kalau kamu sudah kuasai Al-Quran 50% dari ilmu pengetahuan di seluruh dunia itu ada padamu. Setelah itu terserah mau jadi apa, hafal Al-Quran dulu. Mengapa demikian? Karena yang dikatakan Pak Ustadz tadi Rasulullah SAW bersabda khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik daripada kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Betul. Iya. Tapi Jadi- masalahnya sekarang kalau anak-anak muda Iya. Pak Ustadz Nah. hafal Al-Quran ini kan suka sombong. Nanti Iya. gimana solusinya biar supaya penghafal Al-Quran ini gak sombong Ustadz? Dan ternyata yang memotivasi saya Ya. untuk menghafal Al-Quran itu karena melihat rekaman-rekaman video imam-imam Mekah. Seandainya Allah. imam-imam Mekah ini tidak pamer, tidak memperlihatkan, siapa yang memotivasi orang lain? Siapa tidak ada orang lain yang mau tertarik untuk menjadi hafal Quran. Tapi karena adanya yang kita lihat tadi tayangan-tayangan seperti itu, kita jadi termotivasi. Mereka tidak pamer, mereka memperlihatkan bahwa ini loh nikmatnya Al-Quran. Bukan hanya di akhirat nanti yang belum kita lihat sama sekali, yang baru kita bayang-bayangkan, yang baru kita dengar kabarnya. Tapi Masya di Allah. dunia sudah ada hasilnya. Amin, Masya Allah. Ya Sama Allah. halnya juga tadi kan, Hmm. ini dikumpulkan semua para penghafal Quran, kemudian diseleksi. Itu berarti menampakkan. Betul. Itu bukan berarti pamer, karena untuk mengikuti seleksi siapa yang lebih pantas. Masya Jadi Allah. kadang-kadang orang tidak tahu ternyata penjaga masjid banyak hafal Quran. Masya Allah, Ternyata betul, banyak orang-orang betul, yang kita betul, anggap betul. biasa-biasa saja. Betul. Ternyata dia adalah luar biasa, ada Quran pada dirinya. Betul, betul. Nah, dengan betul. cara ini dikumpulkan terus disuruh memaparkan, memperlihatkan hafalannya, itu bukan berarti pamer. Kalau tidak ada pamer-pamer tadi yang seperti itu, gimana caranya bisa diseleksi Masya Allah, berangkat untuk berangkat ke umroh? tanah haram. Iya. Ika mungkin ada yang mau ditanya boleh? Dia tadi Ika kayaknya agak sedikit Agak gundah pengen gundah, bertanya. gulana gitu loh. Gimana Ika? Jadi begini
nih, Ustadzah dan juga Ustadz juga Fadli. Jadi keinginan apa ya, tujuan kita untuk bisa ke Baitullah itu adalah cita-cita yang besar dan siapapun umat muslim selalu ingin menuju ke sana Ya Allah, kan. amin. Saya pernah diwanti-wanti sama teman, Ika, kalau kamu nanti umroh ya, umroh lagi sebisa mungkin kamu jangan foto-foto itu jangan di-sharing. Sekarang kan media sosial banyak tuh. Betul. Umroh cepret posting, umroh cepret lagi di Baitullah posting kayak gitu. Saya itu juga jadi gini, loh aku pernah posting begitu tapi nggak ada maksud ria. Jadi bingung kan diwanti-wanti teman gitu. Sebenarnya gimana sih Ustadz sama Baiknya. Ustazah baiknya? Boleh nggak sih? Padahal kan maksud kita bukan pamer, cuman aku sudah sampai sini ada Iya, kebanggaan Masya Allah, pasti. gitu. Betul. Gimana penjelasan dari Gimana Ustadz ya Ustazah? Ustadz Silakan. kayak gitu? Yang lucu gini lah Ustadz, yang sering terjadi Iya, malah gini. Misalnya di Ka'bah nggak foto, tapi Betul. pergi ke luar negeri punya tempat peribadatan yang lain malah Foto, difoto-foto. nah itu gitu loh. syiarnya salah, syiar yang mana nih jadinya gitu. Bener. Jadi gini, Saya setuju tuh. Yang dimaksud di sini, yang dilakukan Ika adalah bentuk syukur. Syukur itu artinya pemanfaatan. Jadi memperlihatkan pemanfaatan itu adalah bentuk salah satu dari bagian dari bentuk kesyukuran. Jadi orang yang memposting-posting ini adalah bentuk kesyukuran bukan bentuk pamer. Harusnya seperti itu. Jangan Menampakkan salah persepsi jangan, juga buat jangan, orang yang jangan. baca atau melihat. Jangan, harusnya apalagi kan sosial media kan itu bukan untuk kalangan orang banyak. Betul. Iya, Bahkan tidak kalangan semuanya hanya untuk kalangan terbatas. sendiri Jadi terbatas. enggak usah, mohon maaf. Kalau kita mau dengar omongan orang ketika kita ibadah, tidak ibadah-ibadah kita itu. Betul. Dan Iya. buat yang baca juga nih, buat semuanya jamaah yang di rumah, yang di studio juga jangan mudah suuzon dengan sesuatu orang Iya. tampakkan. Coba kita berhusnuzon, berpikiran positif. Oh, ternyata ini bisa menjadi motivasi saya. Allah, kapan ya saya bisa seperti Iya, dia betul. gitu ya. Itu akan jauh lebih baik. Nih untuk jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Oki tentang bagaimana agar amal yang kita tampakkan tidak menjadi fitnah atau tuduhan ria. Dan itu apa saja syaratnya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.